Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selalu ingin bersama, dekat dengan dia, dan menghabiskan waktuku tanpa tersiksa. Berharap dia terus temani aku hingga buat diriku tersadar. Aku wanita yang sedang jatuh cinta, ingin membawanya selalu ke dalam hidupku selamanya. Aku wanita yang sedang jatuh cinta, ku harap dia merasa yang aku rasa. Baik, terima kasih masih bersama kami di Berdua TVRI Bengkulu, ruang konsultasi TVRI Bengkulu tentunya, dan masih bersama dengan narasumber kita ada Dr. Lisda Naomi dan juga Dr. Putri Santi di studio TVRI Bengkulu. Kita masih membahas mengenai bahaya benjolan di balik telinga. Nah, kita kembali ngobrol bersama dengan dua orang narasumber kita sore hari ini. Pemirsa, kita ke Dr. Lisda terlebih dahulu ya. Nah dok, semisalnya nih sudah ada kejadian bahwa di belakang telinga ini ada benjolan, dan benjolan tersebut pas kita raba itu terasa sakit, dan disenggol pun itu sakit sekali rasanya. Nah itu termasuk ke ciri-ciri yang berbahaya atau termasuk tumor atau seperti apa, bisa dijelaskan? Oke. Jadi kita balik lagi ke prinsipnya. Kalau khusus untuk yang di telinga tadi, itu yang pertama kita pastikan dulu ini dia di belakang kulit, artinya dari dalam yang kemudian suatu pembengkakan gitu, maka sangat mungkin sekali ini merupakan suatu tanda inflamasi atau tanda-tanda peradangan. Ya, kemudian apakah dia ada di luar kulit gitu? Di luar kulit berarti kita tadi curiganya ada suatu pertumbuhan nih. Memang sih nggak selalu atau nggak semata-mata itu pasti akan tumor gitu ya, atau massa gitu. Bisa aja itu tadi berupa sebuah bisul dan lain sebagainya. Intinya kalau dia ada sebuah nyeri di sana, maka kalau kita flashback lagi pada tanda dan gejala inflamasi atau tanda-tanda peradangan tadi, selain dari adanya pembengkakan, kemudian adanya kemerahan, teraba hangat, dan terakhir itu adalah dia akan terasa nyeri pada waktu disentuh. Maka sangat besar kemungkinannya, meskipun nggak selalu ya gitu ya, bisa saja sih itu merupakan sebuah keganasan gitu, ada nyerinya gitu. Tapi yang terdekat gitu ya, yang perlu kita pahami itu yang terdekat adalah jangan-jangan ini merupakan sebuah infeksi atau sebuah peradangan. Baik. Bisa dilanjutkan untuk Dokter Putri, setelah itu tadi apa yang harus kita lakukan? Apakah kita langsung melakukan operasi atau apa gitu? Yang paling pertama, pesan juga kepada masyarakat ketika muncul benjolan dimanapun di tubuh kita itu langsunglah untuk membuat pertemuan dengan dokter gitu. Langsung datang ke vaskes terdekat untuk melakukan pemeriksaan, karena kita nggak boleh self diagnose. Kadang kita googling sendiri, terus kita ketemu hasil googlingnya itu tumor langsung, terus kita langsung overthinking gitu kan. Nah harusnya yang paling utama kita lakukan adalah datang ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan tadi. Nanti akan ditanya sama dokternya riwayat sakitnya kayak gimana, dilakukan pemeriksaan sama dokternya mulai dari dilihat, diraba gitu kan, terus diterawang juga. Oh itu duit. Baik. Kalau kita ngomongin benjolan lain lagi. Jadi dilihat, terus diraba, terus baru nanti dokternya ada gambaran gitu. Oh ini sakit apa gitu. Jadi yang paling pertama dilakukan itu datang ke dokter. Nanti dokternya yang akan memberikan terapi sesuai dengan kecurigaan tadi. Kalau kita ngomongin tentang infeksi, berarti infeksinya apa lagi nih, virus atau bakteri. Nanti terapinya sesuai dengan penyebab yang dicurigai oleh dokternya. Oh kalau misalnya
takutnya ini suatu keganasan, tapi harus kita pastikan dulu kan keganasan itu. Kita nggak boleh, dokter pun nggak boleh langsung menjatuhkan diagnosis itu langsung keganasan itu. Nanti perlu pemeriksaan lebih lanjut lagi, pemeriksaan laboratorium. Mungkin kalau misalnya kita bisa raba ada cairan, mungkin bisa diperiksakan cairannya itu apa gitu. Nah, jadi yang paling harus dilakukan itu adalah langsung berobat ke dokter untuk mendapatkan terapi yang tepat. Oke, baik, kita kembali ke dokter Lisda ya. Dok, semisal kan untuk benjolan di balik telinga ini kan berdekatan sekali dengan yang namanya penyakit kelenjar getah bening nih. Nah, itu apakah kita bisa sangkut pautkan dengan hal tersebut atau tidak untuk benjolan di bawah telinga? Ya, jawabannya adalah sangat mungkin untuk kita sangkut pautkan gitu ya. Jadi ketika ada benjolan, kalau dia mengarah ke suatu kelenjar getah bening gitu ya, maka dia tidak di luar dari kulit. Oke. Jadi dia ada di dalam. Baik. Dia adanya di dalam gitu. Jadi bukan di luar kulit ini ya maksudnya ya. Jadi dia ada di dalam ini. Kemudian kalau kita bicara soal kelenjar getah bening, maka ada dua lagi nih kemungkinannya. Yang pertama, kita perlu ketahui nih buat pemirsa juga di rumah bahwa kelenjar getah bening ini merupakan salah satu sistem imun kita. Gitu. Jadi ketika kelenjar getah bening ini memunculkan dirinya gitu ya, gampangnya dia memunculkan nih, karena harusnya kan dia nggak keraba nih gitu. Memang ada di daerah sekitar di belakang telinga, bahkan sampai ke daerah rahang kita gitu. Nah, ketika dia memunculkan dirinya sehingga akhirnya terabalah ada pembesaran, maka bisa jadi dia menjadi penanda, oh saya sedang berperang nih, ada suatu infeksi dalam tubuh si pasien yang kemudian akhirnya diperangi oleh si kelenjar getah bening kita, oleh sistem imun kita. Akhirnya dia membesarlah gitu. Atau bisa jadi ini merupakan sebuah keganasan dari kelenjar getah bening itu sendiri, namanya adalah limfoma. Iya, jangan-jangan memang kelenjar getah beningnya ini memang mengalami sebuah keganasan gitu, pertumbuhan yang abnormal, bukan menjadi sebuah infeksi atau penanda dia sedang berperang gitu, tapi memang bermasalahnya itu dari kelenjar getah bening itu sendiri. Nah, tentu nanti akan ada perbedaannya pastinya, yang mana sih ini merupakan tanda dari sebuah infeksi dari tubuh lain, dari organ tubuh lain yang kemudian diperangi oleh kelenjar getah bening, dan yang mana yang merupakan bentuk keganasan dari kelenjar getah bening itu sendiri. Oke, baik. Nah, untuk benjolan yang mengarah ke kelenjar getah bening itu apakah terjadinya itu dari mulai anak kecil atau pas saat kita dewasa? Kalau untuk yang kelenjar getah bening itu sendiri sebenarnya kalau kita berbicara soal dari sejak kecil, maka nanti kita akan beranjak lagi pada kemungkinan kelainan kongenital namanya. Ya, jadi bisa juga ada benjolan di belakang telinga yang penyebabnya itu adalah kelainan kongenital. Artinya kongenital itu untuk masyarakat di rumah juga perlu ketahui, kelainan kongenital itu kelainan yang dibawa sejak lahir gitu. Dan biasanya ya kalau yang kelainan kongenital ini dia bukan merupakan suatu keganasan gitu. Jadi memang itu adalah ya supaya untuk mungkin agak sedikit melegakan kita, ibaratnya bakat lah gitu ya di anak ini gitu yang dibawa sejak lahir. Tapi kalau misalnya dia pertumbuhannya itu tiba-tiba, lalu kemudian semakin cepat bertambahnya, semakin besar, kemudian nyerinya semakin hebat, lalu disertai dengan gejala sistemik. Gejala sistemik ini artinya gejala seluruh tubuh. Yang paling gampangnya adalah berat badannya turun, tapi kita tidak tahu penyebabnya apa. Pokoknya semakin hari semakin kurus aja gitu. Tapi benjolan ini tadi semakin besar aja gitu di dalamnya lagi gitu. Nah, ini sangat mungkin nih jangan-jangan ini merupakan suatu keganasan. Oke, baik. Berarti di ada satu kasus berarti anak kecil jarang terkena gejala getah bening gitu. Iya, biasanya jarang. Maksudnya lebih mungkin ke kelainan kongenital, tapi bukan berarti menutup kemungkinannya. Tetap nanti harus konsultasi ke dokter. Oke, baik. Nah, semisalnya nih dok, ini kan dari medis nih, ada nggak sih untuk cara penghilang dari benjolan tersebut untuk tradisionalnya sendiri? Tradisional ya? Paling kita bisa kompres sih, kompres hangat bisa. Tapi ya yang paling tepat terapinya setelah kita tahu benjolan ini penyebabnya apa, ya itu tadi dari medis ya. Karena kan kalau dari dalam kita nggak bisa obatkan itu secara asal gitu. Kalau dia sudah kena sistemik tadi misalnya demam atau segala macam, ada penurunan berat badan kan terapinya sudah harus kompleks ya, sudah harus keseluruhan yang diobatin. Jadi kalau kita menyarankan untuk terapi medis, terapi medis dan kalau memang mau dikompres untuk meredakan bengkaknya banget itu nggak apa-apa, tapi tetap harus dibantu dengan terapi medis. Oke, baik. Nah, tadi dokter juga nyinggung masalah kutil nih. Nah, kalau kutil itu sendiri tuh apa sih bedanya antara benjolan biasa yang terjadi sama kita atau kutil yang muncul itu sendiri, apa sih bedanya, dok?
Kalau kutil ini suatu peradangan yang biasanya sih disebabkan oleh karena virus gitu ya di kulit gitu. Bisa Jadi, berbahaya nggak sih kutil sendiri? sebenarnya kalau cuman kutil sih tidak, tidak mengarah pada sesuatu yang berbahaya gitu. Dan dia bukan dalam bentuk benjolan yang besar banget dalam ekspektasi kita gitu ya. Sekarang ini kita kan kalau dengar kata benjolan itu pasti yang ada dalam ekspektasi kita semua. Mungkin ada masyarakat di rumah pun itu ibaratnya itu kayak batu gitu ya, sebuah benjolan. Keras gitu. Iya, yang keras gitu. Nah, padahal itu tadi persepsinya itu harus kita samakan dulu benjolan yang dimaksud oleh masyarakat di rumah dengan benjolan yang mau kita analogikan itu seperti apa gitu. Kalau sekedar kutil rasanya kurang tepat ya Dokter Putri kita sebut sebuah benjolan gitu karena biasanya kutil itu kecil gitu. Iya, jadi akan beda gitu persepsinya gitu. Kalau kita membayangkan itu sebuah kayak batu, bongkahan batu gitu. Oke, baik. Berarti semisalnya kutil itu sendiri tidak berbahaya? Tidak berbahaya kalau sekedar Oke, kutil. baik. Kalau jerawat nih dokter? Kalau jerawat, ya kalau jerawat kan berarti kita pastikan dulu ya itu memang benar-benar jerawat. Dari tadi ya kita lihat dirasakan nyeri gitu, terus diraba dia agak lunak, terus kita bisa lihat kayaknya ada nanah tuh di dalam benjolannya itu. Nah, berarti terapinya terapi bisa jadi terapi dari simptomatiknya dulu, dari gejalanya. Misalnya kalau nyeri berarti kita kasih anti nyeri. Terus kalau misalnya ada nanah di sana berarti kita bisa kasih antibiotik topikal, diolesin atau antibiotik oral kalau memang sudah diperlukan untuk minum antibiotik. Atau kalau memang dia sudah ada abses gitu, abses itu kayak jerawat atau kumpulan nanah yang sudah besar sekali ukurannya di kulit. Nah, itu bisa kita aspirasi, kita ambil cairan nanahnya terus dibuang. Oke, gitu. Baik. Nah, kita balik lagi ke kelenjar getah bening nih dok. Ciri-cirinya apa sih untuk kelenjar getah bening sendiri selain dari benjolan itu sendiri? Bisa tahu nggak sih? Jadi yang pertama, kalau misalnya kita mau mengarah nih, ini benjolan di belakang telinga, tapi ini sebuah kelenjar getah bening gitu ya, bukan suatu tumor ataupun massa yang tumbuh di situ. Nah, yang pertama itu cirinya adalah dia biasanya di belakang, di bawah kulit, itu udah pasti. Lalu yang kedua dia biasanya lunak. Oh, benjolannya nggak keras? Iya, nggak lunak, keras. Ya, kecuali itu untuk yang getah bening? Yang getah bening, kecuali tadi dia merupakan sebuah limfoma. Okay. Limfoma artinya kan keganasan pada kelenjar getah bening itu, gitu ya. Nah, kalau dia merupakan keganasan pada kelenjar getah beningnya, mungkin. Karena biasanya kalau dia benjolan yang berupa keganasan, maka clue-nya biasanya dia permukaannya tidak rata waktu kita raba. Jadi misalnya ini ada benjolan, kemudian pas kita raba itu permukaannya itu nggak rata. Jadi berbenjol-benjol atau berdengkul-dengkul. Oh, banyak benjolannya? Iya, banyak benjolan nggak mulus gitu. Bukan hanya satu benjolan saja? Iya, bukannya benjolan. Ketika kita raba, kok nggak rata gitu ya. Kemudian juga biasanya dia bukan lunak tapi keras kalau dia berupa sebuah keganasan biasanya. Kemudian juga biasanya kalau dia berupa keganasan dia biasanya sulit untuk digerakkan. Jadi dia sangat terkuat tertanam di situ gitu ya biasanya. Dan lagi-lagi dia akan disertai oleh gejala sistemik. Jadi ada gejala umum yang akan menyertai yang paling gampang yaitu ini orang berat badannya makin lama makin turun tapi nggak tahu sebabnya apa. Oke. Sebelum kita iklan dulu, ini dulu. Kan itu ada, misalnya ada benjolan nih, terus keras tuh. Nah terus pas dipegang itu kayak jalan-jalan gitu dok. Itu termasuk keganasan atau seperti apa? Nah, kalau misalnya sebuah benjolan, lalu kemudian pas kita raba dia lunak ya? Lunak, bisa bergerak. keras, bisa lunak, tapi dia agak jalan gitu, kita jalan gitu. Seperti apa? Nah, kalau yang itu bisa jadi ada namanya istilahnya tuh kayak soft tissue tumor ya, Dokter Putri ya. Jadi soft tissue tumor itu jinak sih biasanya gitu ya. Itu pun lagi-lagi nanti kita harus lihat dulu ketika dibuka gitu ya. Dibuka ini berarti sebuah tindakan bedah minor gitu ya. Jadi ketika kita buka apakah isinya cairan berarti sebuah kista. Biasanya juga kalau di daerah kalau kita turun ke bawah lagi ke daerah belakang leher itu biasanya itu paling sering kelenjar keringat yang tersumbat. Jadi sebenarnya akumulasi dari kelenjar sebasea di dalamnya. Oke, baik. Terima kasih. Kita akan jadikan terlebih dulu nanti kita lanjutkan kembali. Bapak pemirsa di rumah tetap bersama kami di Berndo TVRI Bengkulu.